Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mamda TV, kembali lagi bertemu dengan saya Muhammad Taisyam. Tentunya kita akan membahas hal-hal seru pada kesempatan kali ini. Nah, membicarakan kesempatan kali ini kita tuh mau membahas atau mereview salah satu UMKM di Kabupaten Lamongan, tepatnya di Desa Paciran, yaitu tentang UMKM pembuatan terasi. Nah, kira-kira gimana ya pembuatannya dan juga cara dan awal pembuatannya, pasti teman-teman pada ingin tahu kan? Tetap stay tune, mari kita mulai. Assalamualaikum. Saya cek dulu ya di baranda. Sampai 90. Halo Mamda TV, teman-teman semuanya. Hari ini kita akan review tentang terasi dua udang. Di sini kita udah ada nih produk-produk dari UMKM dua udang. Kita akan review bersama ya. Nah, teman-teman di sini yang kalian lihat packagingnya seperti ini tuh terasi dua udang yang mentah. Jadi ini mentah teman-teman. Terus yang di sini varian yang paling josnya nih teman-teman, terasi dua udang, yaitu terasi udang matang. Nah, ini nih yang paling keren nih di UMKM ini. Jadi kalau kita review bersama ya teman-teman, dari nutrition testnya dia itu berisi tentang kadar proteinnya tuh sebanyak 32,79%. Oh, banyak sekali ya. Terus untuk kadar lemaknya dia itu 1,49%. Wow. Terus untuk kadar airnya sendiri sebanyak 16,86%. Terus untuk kadar abunya sebanyak 18,39%. Wow. Jadi bisa terjamin ya teman-teman bahwasanya terasi dua udang ini praktis dan aman untuk dikonsumsi. Nah, buat teman-teman juga di packagingnya ini itu kalau kita lihat sangat ini ya, keji banget ya, kayak sesuai dengan trendy saat ini, kelihatan praktis dan mudah dibawa kemana-mana juga. Terus teman-teman di sini kalau punya keluhan segala macam, teman-teman bisa menghubungi nih. Di sini ada Halo Terasi atau customer service-nya. Jadi apapun nanti yang kalian punya keluhan atau punya ingin tanya-tanya tentang terasi dua udang ini, kalian bisa menghubungi customer service yang ada di sini. Dan tentunya untuk diproduksinya itu oleh Bu Syaida di Paciran Lamongan. Nah, seperti itu. Dan teman-teman untuk beratnya sendiri ini beratnya 90 gram. Mau sangat worth it banget sih buat ibu-ibu, buat kakak-kakak yang ketika pergi staycation atau traveling mau makan apa namanya nih, sambal udang terasi, bisa nih bawa ini. Aku saranin sih bisa dibawa terasi dua udang seperti itu. Kita baca ya sama-sama. Terasi udang matang sedap mantap.
Halo sahabat Mamda TV. Nah, tadi kan kita udah review nih tentang produk MKM 2 Udang. Nah, sekarang kita akan bicara ngobrol-ngobrol dengan salah satu owner dari 2 Udang, yaitu Bapak Freddy Sugianto. Selamat datang Bapak. Oke. Saya diperkenalkan dulu Pak. Oke. Nama saya Freddy Sugianto, alamat Paciran Lamongan. Salah satu owner dari Terasi 2 Udang. Oke. Baik Bapak, di sini kita mau bicara nih ngobrol-ngobrol tentang Terasi 2 Udang nih. Saya tadi udah lihat juga dari packaging dan komposisi memang luar biasa sekali Pak. Kalau saya tahu nih Pak, kapan sih mulai dari pembuatan dari Terasi 2 Udang ini kalau boleh tahu? Untuk terasi yang mentah ini mungkin kalau nggak salah itu sudah berjalan hampir 30 tahun. Soalnya ini tuh usaha turun-menurun dari orang tua. Sampai alhamdulillah sampai sekarang tuh masih berjalan. Untuk yang terasi matang ini itu kurang lebih itu 1,5 tahun. 1,5 tahun. Alhamdulillah untuk terasi yang matang ini tuh memang di luar dugaan saat kita mulai merintis ini. Soalnya kita kan pertama kan kita itu mau merintis itu kayaknya tuh antara takut kayaknya tuh kita laku apa enggak. Tapi alhamdulillah tuh setelah kita jalani 1,5 tahun tuh hasilnya tuh memang di luar dugaan. Untuk peminat dari pasar tuh sangat-sangat besar Mas. Untuk yang terasi 2 matang ini, yang kita juga semakin banyak, alhamdulillah Mas. Seperti itu. Ya, berarti ini awal kali ini dari 2021 ya Mas? Yang matang. Oke, yang matang ini, tapi kalau ini sudah dari Hampir 30 tahun. Wow, berarti udah lama, udah legend Iya. banget nih ya. Iya. Oke. Berarti cita rasanya pasti sangat berbeda ya, karena sudah sangat-sangat lama di tempat. Ya, memang di sini tuh saya tuh memang harus menjaga kualitas dari rebon terasi 2 matang. Soalnya tuh gini, di sini tuh banyak nelayan rebon kalau nggak dimanfaatin tuh memang sangat-sangat gimana ya, sangat-sangat sayang kalau nggak dimanfaatin memang. Jadi kita tuh harus memang mencari kualitas yang sangat bagus dari rebon terasi ini. Seperti itu. Nah, berbicara tentang terasi yang awal nih, yang ternyata di tahun 2021 itu kan termasuk waktu corona ya. Iya. Dan Bapak sempat ragu ya. Iya. Nah, sekarang nih kalau boleh tahu untuk penjualannya sendiri dari 2 produk UMKM ini gimana Pak kalau boleh? Untuk yang saya jalani 1 tahun, yang 1,5 tahun ini yang matang Pak ya. Untuk yang mentah tuh memang dari dulu tuh memang sudah diambil sama para reseller, para pelanggan tuh memang langsung dari sini. Soalnya saya tidak membuka toko di luar, nggak saya buka. Tapi cukup saya di rumah. Tapi untuk yang matang ini tuh lebih banyak tuh di luar pulau kayak Kalimantan, Sulawesi. Untuk di luar Jawa banyak kayak seperti itu. Untuk kalau masih di Jawa tuh kayak di Gresik, kayak di Tuban, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat itu memang sudah banyak yang pesan. Untuk pemasaran tuh melalui kayak sosial media, kayak marketplace, kayak lewat WhatsApp, kayak Facebook. Dan para reseller tuh banyak yang membuka di aplikasi seperti Shopee, seperti Tokopedia. Dan alhamdulillah memang para reseller itu sangat membantu untuk pemasaran dari produk Terasi 2 Udang. Wah, luar biasa sekali ya. Berarti untuk penjualannya tidak hanya fokus ke Pulau Jawa saja, tapi keluar Pulau Jawa. Wah, luar biasa sekali ya. Oke, di sini Bapak tadi menyampaikan bahwasanya tidak membuka toko di sini, tapi Bapak memberikan keluasaan. Berarti Bapak ini memberikan secara tidak langsung lapangan kerja pada orang-orangnya Pak. Nah, di sini juga saya mau nanya sih Pak, untuk bahwa kalau bisa saya tahu sendiri, untuk proses pembuatannya gimana sih Pak? Soalnya kayak saya lihat di sini untuk terasi udang matang ini kayaknya inovasi baru gitu. Bisa dijelasin nggak? Untuk kalau memang dari awal untuk buatan terasi matang ini yang memangnya agak memakan waktu. Soalnya memang dari nelayan pagi habis subuh itu udah berangkat. Terus nanti duhur itu sudah pulang semua lah. Duhur itu dapat rebon Mas ya. Dapat rebon itu saya timbang, terus saya biarin aja sampai setelah asar tuh baru diproses, langsung ditumbuk. Kita membuat apa kayak proses untuk proses pengeringan tuh secara manual agar kita memang tuh bisa membuat rasa tuh memang semakin bagus. Jadi kita masih
menjaga kualitas. Masih menjaga kualitas tuh dengan cara tradisional kayak menumbuk. Setelah kita tumbuk, kita tuh biarin selama semalam sampai jam 2 pagi itu siap dijemur, dan jemuran itu pun nggak kita tuh memang harus benar-benar melihat kondisi kayak tuh cuaca memang harus benar-benar panas. Kalau cuaca benar-benar panas itu 3 hari 4 hari kita baru bisa membuat terasi. Kalau nggak ada panas, rasa memang berbeda. Saya nggak berani buat terasi. Tapi kalau memang ada panas sampai 3 hari 4 hari benar-benar kering, kita baru bisa membuat terasi yang mentah. Nah, membuat terasi yang mentah itu juga kematang, itu juga harus ada proses sendiri lagi. Jadi nggak kita membuat terasi yang mentah, yang udah jadi tinggal langsung cetak seperti ini lah. Kita kalau membuat terasi matang tuh nggak, saya cetak seperti ini dulu, sama-sama untuk yang mentah, tapi nggak langsung saya cetak. Saya biarin aja kecil-kecil, biar kandungan air yang di dalam terasi itu memang benar-benar hilang. Kandungan air yang dalam terasi itu benar-benar hilang. Jadi kita tuh sangat memperhatikan kualitas terasi yang dari mentah itu, biar kita tuh bisa menghasilkan terasi yang sangat enak. Jadi kita benar-benar keringkan. Setelah kita kering, baru proses untuk membuat yang matang yang seperti ini. Oke. Berarti prosesnya panjang sekali ya untuk mendapatkan satu kemasan seperti ini. Wah, berarti emang kalau biasanya tuh ya, kalau lama pembuatannya biasanya itu kualitasnya sangat terjamin ya. Nah, kalau boleh saya tahu untuk jumlah produksi setiap hari atau waktu-waktu tertentu kira-kira berapa ya? Untuk jumlah produksi itu memang kalau saya sebut itu memang sangat sulit ya. Kenapa ya? Soalnya kita tuh menyetok dari nelayan. Tapi kita tuh menyetok tuh bukan terasi tapi rebon dari nelayan. Kan misal gini, 2 tahun itu ada musim rebon tuh 2 kali. Bulan 7, 8, 9 sama bulan 3, 2, 1. Lah, waktu bulan 6, 7, 8 itu kita tuh nyetok rebon tuh yang kualitas yang sangat bagus itu saya stok, saya ambil terus. Tapi kalau dapat kualitas nggak bagus, ya nggak mungkin saya stok, langsung saya jual mentah. Jadi kita itu menyetok barang tuh dari mulai yang mentah itu saya stok yang banyak. Setelah banyak kan dalam keadaan kering. Nah, setelah itu saya jadikan proses itu kayak menjadi terasi seperti ini. Jadi untuk per bulan sih nggak bisa. Paling nggak tuh kalau sebulan tuh 40 atau 50 kilo terasi mentah. Lebih jelasnya tuh 40 sampai 50 kilo terasi mentah. Nanti jumlahnya banyak ya. Untuk pekerja sendiri, apakah ini hanya fokus ke keluarga aja atau aja yang ambil? Untuk kalau terasi yang mentah ini itu memang ada karyawan, tapi karyawan keluarga sendiri kayak bude bibi itu memang yang produksi seperti ini. Tapi untuk yang matang ini memang cukup saya dan Bu Saida, istri saya. Soalnya kita tuh memang tuh benar-benar menjaga. Jadi kita nggak sembarang untuk ada kerja lain tahu prosesnya seperti apa, saya nggak, mungkin belum ada. Untuk saat ini ya cuma saya dan istri saya yang proses terasi matang ini. Berarti sangat recommended dong untuk teman-teman di luar sana untuk membeli terasi 2 udang ini, karena untuk proses pembuatannya benar-benar sangat dijaga kualitasnya ya Pak ya. Iya. Nah Pak, kalau kita berbicara tentang pembuatan proses segala macam, boleh dikasih tahu nggak sih kelebihan dari terasi 2 udang ini, apa sih dari terasi yang beredar di pasaran? Untuk kelebihan terasi 2 udang ini, kenapa saya bisa memiliki, kalau terasi 2 udang mempunyai kelebihan? Pertama, soalnya saya itu dapat dari nelayan langsung. Jadi tuh nelayan itu dapat rebon banyak, tapi nggak harus rebon yang dapat nelayan itu langsung saya jadikan terasi seperti ini. Tapi saya pilih dulu kualitas yang paling bagus itu yang mana, yang saya bikin terasi ini saya ambil. Jadi nggak semata-mata dapat rebon dari nelayan banyak langsung saya jadikan semua, enggak. Tapi saya pilih dulu, memang kalau benar-benar kalau kondisi terasi itu rebon itu udang itu bagus, baru saya buat terasi. Berarti dari awal sudah dilakukan yang namanya pemilihan. Iya, memang dari awal dari lain tuh langsung saya pilih, bukan nggak mementingkan tuh banyaknya, tapi di sini tuh mementingkan tuh kualitasnya, menjamin kualitasnya. Jadi saya tuh nggak sembarang kayak ada rebon kayak gini, ditawarin rebon dari luar pulau kayak dari beberapa kota tuh saya memang nggak mau.
lebih baik stok saya habis daripada saya bikin terasi tapi nggak dari rebon saya nelayan sendiri. Takutnya itu memang rasa itu pasti mempengaruhi. Soalnya kebanyakan yang pesan dari orang-orang itu memang selalu bilang harus jaga kualitas dan rasa itu kayaknya jangan ada yang berubah seperti itu. Jadi sampai sekarang alhamdulillah tetap menjaga kualitas rasa dan kualitasnya terasi ini alhamdulillah tuh untuk pemasaran semakin lancar. Berarti praktis kayak terus juga untuk kualitasnya alhamdulillah sangat terjamin. Nah untuk ini kan Bapak kan melaksanakan UMKM kan, pasti kita membutuhkan perizinan segala macam. Ya. Itu bagaimana Pak dan Prof? Alhamdulillah kemarin ini sudah dilengkapi dengan seperti PIRT. Nah, PIRT ini juga kan kemarin kan PIRT itu enggak semata-mata kita buat ke dinas perikanan ke Lamongan langsung jadi. Tapi di sana juga ada penelitian, terus ada audit dari dinas perikanan Lamongan untuk ke sini melihat bagaimana prosesnya. Jadi enggak seakan-akan tuh kita buat ke sana tanpa dikasih tanpa dilihat ke sini, tanpa diaudit, jadi enggak. Tapi tetap ada prosesnya yang sangat ketat untuk membuat PRT seperti ini. Kayak kita membuat yang lain-lain juga ada proses juga. Prosesnya baik itu dari analisa lab, terus ada perizinan halal haramnya juga. Ya. Memang untuk perizinan halal haram ini alhamdulillah masih proses. Udah disetujui, tinggal kita nunggu jadinya saja untuk yang halal ini. Tapi untuk masalah perizinan untuk operasi 2 udang ini insya Allah udah terjamin semua alhamdulillah. Berarti untuk teman-teman yang di rumah, berarti untuk ibu-ibu khususnya kakak-kakak tidak perlu ragu untuk membeli terasi 2 udang. Nah ini kita akan lihatkan nih bukti ya teman-teman dari terasi 2 udang. Ini NIB. Ini nomor NIB nih. Lebih dari terasi ya, terus ini sertifikat pengelola ikan yang kompeten ini. Nama Bapak di sini Freddy Sugianto. Ada nama saya Freddy Sugianto. Ini langsung dari Holcom dari negara ya. Dan ini juga uji laboratorium fake ini dari Surabaya. Ini membuktikan bahwa memang terasi 2 udang ini memang benar-benar jauh dari bahan kimia. Berarti aman ya dikonsumsi. Berarti untuk sangat aman dikonsumsi. Soalnya sudah dapat diuji langsung dari Surabaya ini. Soal kandungan yang sudah dijelaskan tadi Mas Haji kan ini. Nah, untuk PRT-nya. Ini PRT-nya ini. Tapi udah benar-benar aman ya. Untuk ini PRT-nya. Jadi untuk surat-surat yang ada untuk semua perizinan alhamdulillah memang sudah selesai. Jadi tinggal yang halal itu yang insya Allah akan menyusul juga. Jadi untuk terasi 2 udang ini kalau kita lihat secara prosedur atau secara pembuatan benar-benar memiliki kualitas tersendiri ya. Dan ini buat teman-teman di rumah ibu-ibu perlu dan harus nih untuk membawa atau membeli menjadikan koleksi di rumah kak ibu-ibu untuk sebagai bahan pangan atau sambal ya di rumah ya Pak ya. Oke. Kita berbicara juga tentang ini kan kayak terobosan baru, inovasi baru atau Nah kalau boleh saya tahu kira-kira apakah ada dari instansi yang lain datang ke sini untuk bertanya kepada Bapak mengenai transisi 2 udang ini? Untuk memang dari awal-awal itu ya saya kaget. Saya kok sering-sering dikunjungi sama orang-orang pakai baju dinas kan. Ya. Saya kan nggak tahu, nggak pernah. Kok saya kan awalnya takut tuh. Kok banyak orang dinas ya ke rumah saya ya, bilangnya gitu. Terus saya tuh dikasih gambaran. Ternyata dari instansi dari pihak perikanan untuk memastikan bahwa bahan terasi 2 udang ini memang dari bahan terasi alami, nggak ada campuran kayak bahan-bahan kimia. Setiap 2 bulan sekali itu memang ada dari instansi pemerintah itu ke sini untuk memastikan bahwa terasi 2 udang ini tidak memakai bahan-bahan kimia. Kayak benar-benar asli dari udang rebon. Berarti sangat-sangat ini ya Pak ya, benar-benar terjaga banget ya. Iya, memang benar-benar terjaga. Dan untuk kadaluarsa itu pun memang sangat lama, hampir 1 tahun 2 tahun itu memang hampir masih bisa. Soalnya sini itu pakai pengering alami dari sinar matahari langsung, bukan kayak dikasih kayak serbuk yang bisa lama enggak, tapi benar-benar langsung dari panas matahari tadi. Makanya
bener-bener kalau kita bener-bener ada panas sampai 4 hari 5 hari kita baru bisa buat terasi matang ini. Benar-benar menjaga kualitas ya Pak ya, luar biasa banget sih Pak. Teman-teman, saya rekomendasikan lagi buat ibu-ibu di rumah, kakak lain, ayo beli terasi 2 udang karena mutunya terjamin, praktis, dan tentu rasanya juga kalian bisa mencobanya sendiri. Oke, baik Bapak, sepertinya bincang-bincang kita pada hari ini sudah cukup sampai di sini. Terima kasih juga sudah mau menemani saya untuk mereview produk UMKM Bapak, luar biasa banget. Terasi udang matang, terasi 2 mantap. Oke, baik, terima kasih buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa, ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.